membungkam. Jadi Asmaul Husna ini faidahnya itu tidak hanya untuk mengobati, meruqyah atau ilmu-ilmu hikmah yang lain, terus memasukkan khodam, mengambil pusaka. Tidak hanya itu, teman-teman, tidak hanya itu, tapi juga bisa melindungi diri, dalam artian bisa membungkam. Membungkam itu agar orang itu tidak bisa berbicara atau tidak bisa melihat atau bisa menulikan seseorang. Begini cerita langsung. Jadi mungkin Kang Satria bisa langsung cerita awal mulanya bagaimana. Ini terjadi tadi pagi ya? Tadi pagi ya. Tadi pagi, oke. Jenengan kerja? Kerja, oke. Nah, bisa ceritakan nanti ya? Ya. Bisa ceritakan, oke, monggo. Teman-teman sahabat bisa disaksikan langsung, bisa didengarkan. Volumenya kencengin ya, biar kalian denger. Oke, monggo Kang Satria. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja. Ya, langsung saja. Ceritanya tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nuri dzati wa siri sari fi sairil asma'i was sifat wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'd. Sahabat Jawa Nusantara dimanapun kalian berada, teman-temanku semuanya seperjuangan, seagama, ya, semuslim, semuanya makhluknya Allah dimanapun kalian berada. Terima kasih masih setia menonton, masih setia bersama kami, channel kami yaitu Jawa Nusantara. Semoga kalian semua mendapatkan rahmat oleh Allah, mendapatkan ridho Allah, mendapatkan berkah Rasulullah Muhammad SAW. Amin. Alamin. Terima kasih sahabat Jawa Nusantara, teman-temanku semuanya ya. Video kali ini saya membahas tentang faidah ya, salah satu juga faidah Asmaul Husna. Jadi begini, Asmaul Husna ini tidak hanya berfaedah tentang tenaga dalam, ilmu hikmah, tentang meruqyah, tentang mengobati dan sebagainya ya. Ini juga ada cerita nyata ya, unik juga, salah satu faidah Asmaul Husna ya. Nanti saya akan mewawancarai langsung pelakunya ya, langsung pelakunya. Ini baru terjadi sekarang tanggal berapa? Sekarang tanggal 28. 29 ya. Sekarang 29 bulan September tahun 2020 ya. Sekarang tanggal 29 bulan September tahun 2020. Oke. Ini terjadi pada kemarin. Kemarin. Tadi sore ya? Tadi pagi. Oke, berarti barusan. Oke, ya. Barusan tadi pagi ya. Oke, nanti saya akan mewawancarai langsung pelakunya ya, membahas tentang tadi faidah, salah satu faidahnya yang luar biasa, yaitu membungkam ya. Faidahnya adalah untuk membungkam musuh, membungkam ya atasan lah ya. Nanti langsung cerita saja ke wawancari langsung biar jelas ya. Saya juga belum paham karena ini langsung saya videokan, nggak perlu panjang lebar, ngomongnya langsung di depan kamera saja lah, nggak usah cerita ke saya langsung, biar langsung cerita ke kamera. Ini belum ada latihan sama sekali, nggak ada cerita apa, hanya cukup tadi dia bilang ya, guru ada cerita ya, ada cerita. Oke, langsung video saja lah, nggak usah banyak komen, nggak usah banyak bicaranya banyaknya di kamera saja. Oke, gini sahabat, langsung saja ya. Ini teman kita, teman Jawa Nusantara juga. Nama siapa? Nama Satria Permana Haryadi. Nama Satria Permana Haryadi. Orang mana? Asli orang Cirebon, tinggal di Tegal. Orang Cirebon tinggal di Tegal. Oke.
jenengan masuk ke Jawa Nusantara itu, saya panggil Kang Satria saja ya, biar lebih akrab, lebih enak. Kang Satria, jenengan ikut ke Jawa Nusantara, masuk ke Jawa Nusantara itu tahun berapa? Tahun 2020. Tahun 2020 ini ya, bulan apa? Masih ingat? Bulan sekitaran bulan antara April nih. Oke, April. Jadi banyak cerita ya, banyak cerita sekali, tentang jenengan masuk ke Asmaul Husna, masuk ke Jawa Nusantara itu sangat mungkin sedikit diceritakan, atau masalah jenengan awalnya kok kenapa jenengan bisa masuk ke Jawa Nusantara itu gimana? Bisa diceritakan sebentar lah untuk teman-teman sebelum memasuki cerita tentang tadi, cerita pagi tadi ya. Ini mau cerita dia masuk ke Jawa Nusantara bagaimana gitu loh. Oke, monggo Kang Satria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Satria. Langsung saja, awal mula saya masuk ke Jawa Nusantara sebenarnya ingin mencari seorang guru yang memang benar-benar bisa membimbing saya dalam ilmu agama, ilmu hikmah juga. Dan alhamdulillah saya diperjodohkan dengan guru saya, guru Gus Jawas. Ya, sampai saat ini saya masih di sini. Mudah-mudahan seterusnya. Amin. Saya ingin menceritakan pengalaman saya barusan tadi pagi. Betul. Sebelum jenengan menceritakan itu ya, sebelum jenengan menceritakan itu biar teman-teman penasaran dulu. Jenengan saya dengar jenengan itu juga pernah belajar ilmu hikmah kemana-mana, ya. Pernah belajar ilmu hikmah kemana-mana. Kenapa kok jenengan itu malah cocoknya di sini gitu loh? Coba bisa diceritakanlah sedikit tentang pengalaman jenengan menelusuri dunia kehikmahan. Jenengan kok bisa, padahal ilmu hikmah dimanapun banyak ya, tapi kenapa kok jenengan itu condong ke sini gitu? Padahal di sini ya biasa-biasa saja. Mungkin bisa jenengan ceritakanlah sedikit pengalamannya untuk teman-teman. Iya. Memang saya dulu pencari ilmu hikmah, entah itu kejadukan, entah itu laduni, entah itu gendam. Untuk maharnya pun nggak main-main. Saya keluarkan itu sudah banyak, tetapi kosong. Semuanya itu hanya kosong saja, nggak ada apa-apanya. Dan perbedaannya saya setelah masuk di Jawa Nusantara, ilmu hikmah Al-Husnah Wali Songo itu memang berbeda. Faedahnya nyata. Dan kedua, memang kita itu di sini dibelajarkan untuk pasrah, tidak menuruti hawa nafsu kita untuk mempunyai kejadukan lah, entah mempunyai laduni. Itu memang tumbuh dengan sendirinya. Di Al-Husnah ini memang tumbuh dengan sendirinya. Tidak di Al-Husnah ini yang saya suka itu sederhana, tidak menjanjikan, tapi memang menjanjikan. Kalau yang di luaran, pengalaman saya itu menjanjikan, tetapi kosong. Itu yang saya rasakan. Oh gitu. Oke. Ya, itu sahabat Jawa Nusantara, ini sedikit pengalamannya. Jadi setiap teman-teman Al-Husna, teman-teman Jawa Nusantara berbeda-beda ceritanya. Mohon maaf jenengan juga dulu itu mungkin preman atau suka mabuk atau mungkin gimana? Kalau jenengan sendiri dulu enggak apa-apa cerita untuk teman-teman. Yang penting kan sekarang sudah enggak gitu loh. Terus terang, saya dulu itu memang pendosa. Dari mulai mabuk, suka ganja, perempuan juga, sampai ya itu saya cari
gendam untuk menggendam perempuan biar perempuannya banyak gitu, tapi semua itu memang kosong, nggak ada tujuan. Dan alhamdulillah saya diberikan hidayah dan dicocokkan dengan Gus Jawas yang dulunya saya tidak mengerti agama, tidak pernah sholat juga. Alhamdulillah di sini saya agamanya diajarin, ngaji juga diajarin. Alhamdulillah sekarang saya sudah membaik, insya Allah. Oke, ya. Begitu cerita pengalamannya dia, Kang Satria, orang Cirebon, sekarang tinggal di Tegal. Jadi begini sahabat, ya teman-temanku semuanya, di Jawas Nusantara itu merangkul semuanya. Saya pribadi pengasuh pendiri Jawas Nusantara, pengasuh Pondok Pesantren Ilahbillah, ya. Saya tidak pernah memandang untuk kumpul di sini, bahkan banyak tamu-tamu wanita, tamu-tamu mohon maaf lah, PSK, PL dan sebagainya, mohon maaf ya. Ya saya terima gitu loh, saya terima, enggak saya usir, enggak. Karena mereka di sini datang ya untuk belajar agama mungkin kan gitu, meminta petunjuk agar hatinya itu mendapatkan hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala kan gitu sih. Dan juga teman-teman banyak pemabuk, teman-teman ya enggak saya larang, enggak saya kumpulin gitu loh. Jadi dengan cara saya kumpul dengan mereka, mungkin dengan cara itulah mereka bisa mendapatkan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala kan gitu sih. Jadi intinya adalah teman-teman jangan pernah memandang seseorang dengan kerendahan, ya. Intinya apa? Orang pendosa juga ingin bisa mampu menjadi orang yang baik, ya. Jadi kita semua pendosa kok. Kita semua pendosa, hanya saja berbeda jalannya gitu saja kan gitu. Tapi intinya adalah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita adalah hambanya Allah gitu. Oke, kembali ke Kang Satria, kembali ke judul tema ini yaitu Faidah Asmaul Husna, ya, salah satunya sedikit cerita. Ini tentang apa, Kang? Tentang pekerjaan saya membungkam ya. Iya. Oke, membungkam berarti ya membungkam, intinya membungkam. Jadi Asmaul Husna ini faidahnya itu tidak hanya untuk mengobati, meruqyah atau ilmu-ilmu hikmah yang lain, terus memasukkan khodam, mengambil pusaka. Tidak hanya itu, teman-teman, tidak hanya itu, tapi juga bisa melindungi diri dalam artian bisa membungkam. Membungkam itu agar orang itu tidak bisa berbicara atau tidak bisa melihat atau bisa menulikan seseorang. Begini cerita langsung. Jadi mungkin Kang Satria bisa langsung cerita awal mulanya bagaimana. Ini terjadi tadi pagi ya? Tadi pagi ya. Tadi pagi, oke. Jenengan kerja, oke. Nah, bisa ceritakan nanti ya. Ya. Bisa ceritakan, oke, monggo teman-teman sahabat bisa disaksikan langsung, bisa didengarkan. Volumenya kencangin ya, biar kalian denger. Oke, monggo Kang Satria. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja. Ya, langsung saja. Ceritanya tadi pagi saya bekerja di konveksi. Nah, kebetulan tadi pagi saya dapat tugas mengantar bahan. Nah, pas mengantar bahan, jangan kerja apa, Kang? Konveksi. Ya. Kerja konveksi. Oke. Mengantar bahan kepada penjahit. Nah, yang saya antarkan, yang saya taruh di penjahit itu ternyata salah bahannya. Dan sopir saya menelpon bos. Nah, bos saya itu kebetulan orangnya memang disiplin, galak sekali, memang cerewet. Karena kesalahan itu kita di jalan itu diomelin di dalam telepon. Sang supir sama teman-teman saya yang lainnya itu bingung, waduh ini gimana ini.
pulang pasti nanti lebih dimarahin, diomelin gitu karena salah taruh bahan gitu kan. Nah, saya dengan mengucap bismillah dan meminta ridho pada Allah Subhanahu wa taala ingin menggunakan jurus Asmaul Husna dengan niatan membungkam bos kun fayakun. Saya lakukan di perjalanan pulang, pas sampai di konveksinya, alhamdulillah si bos yang tadinya ditelepon garang sekali, ngomel-ngomel, saya pulang alhamdulillah dengan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Si bos itu sama sekali nggak ngomel, diem kayak nggak ada masalah gitu. Alhamdulillah, Tajrib ilmunya ya. alhamdulillah ya. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dah, itu aja. Dah, itu saja. Oke. Jadi sahabat Jawas Nusantara, itu cerita sebagian saja sih. Sebagian teman-teman yang sudah mengalami berkahnya dengan Asmaul Husna itu, intinya apa? Yang diajarkan Asmaul Husna itu adalah kepasrahan hati, mainnya hati. Jadi ilmu hikmah yang di Jawas Nusantara ini, mohon maaf, tidak kok untuk kesombongan, tidak, tapi di dalam hati, keinginan, semuanya bisa. Dan kemarin katanya jenengan juga pernah praktek tangan digorok gitu ya. Nah, gimana, bisa kan? Alhamdulillah dengan ridha Allah. Nah, jadi bisa semuanya gitu loh. Di Asmaul Husna itu alhamdulillah semuanya kalau benar-benar niatan dalam hati ya, mencari ridho Allah, mencari ilmu yang penuh manfaat dan barokah fid dini wa dunya wal akhirah, insyaallah dengan niatan hati, keinginan apa di dalam hati bisa. Di Asmaul Husna bisa. Oke, ya. Jadi gitu aja lah. Nggak usah panjang lebar, nggak usah. Yang penting itu intinya adalah di Asmaul Husna mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Kalian teman-teman sahabat yang ingin masuk perguruan Asmaul Husna ini, untuk masuk di Jawas Nusantara ini, ingin belajar ilmu hikmah dari rumah, mohon maaf jangan niat yang aneh-aneh. Karena mohon maaf gini, ini pengalaman sajalah, pengalaman teman-teman. Kalau kalian jenengan dari rumah ya, dari rumah terus kalian niat ya, niat pengen belajar ilmu hikmah untuk kejadukan mamanya. Ketika jenengan sudah masuk ke sini, sudah dibaiat Asmaul Husna oleh guru ya, nanti yang jenengan hasilkan adalah kejadukan. Dan jadukan itu jenengan tidak bisa mengobati, tidak bisa menolong. Karena apa? Karena dari niatan awal jenengan untuk kejadukan. Atau dari rumah jenengan niatnya untuk agar bisa meruqyah ya. Jenengan belajar ilmu hikmah Asmaul Husna ini jenengan untuk nanti saya belajar ini untuk gunanya untuk mengobati lah, untuk meruqyah. Ketika jenengan sudah masuk tuh, sudah dibaiat oleh guru, jenengan bisa gitu, bisa meruqyah, tapi jenengan tidak bisa untuk yang lain. Hanya bisa itu tok. Hanya satu ilmu saja. Terus bagaimana guru agar mendapatkan ilmu semuanya? Kuncinya adalah dari rumah kalian niat untuk mencari ilmu yang bermanfaat, barokah fid dini wa dunya wal akhirah ya. Niat mencari ridho Allah. Dah, simpel gitu aja. Karena apa? Karena kalau ilmu itu sudah diridhoi Allah, apapun bisa digunakan. Apapun bisa untuk bermanfaat untuk orang lain. Tidak hanya untuk orang lain, tapi untuk diri kita juga. Nah, gitu. Jadi paham? Intinya itu. Intinya mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Di sini nggak usah aneh-aneh lah. Tapi insya Allah bermanfaat untuk bisa yang lain gitu. Oke. Khairun nas anfa'uhum linnas. Dah gitu aja ya. Mohon maaf. Terima kasih kalian teman-teman, sahabat masih setia. Tunggu video-video selanjutnya dari kami Jawas Nusantara. Saya Gus Jawas, pengasuh Jawas Nusantara ya.
pengasuh Pondok Pesantren Lillah Billah. Mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam sukses wabarakatuh. Jawa Nusantara.